Halo adik-adik, gimana nih kabarnya? Semoga baik ya, dan juga semangat biar bisa memahami materi yang akan saya jelaskan, yaitu materi bahasa pemrograman. Sebelum saya jelaskan, tolong subscribe, like, dan share ya. Apa itu bahasa pemrograman? Bahasa pemrograman atau bahasa penata olahan adalah sistem notasi untuk menulis program komputer. Sebagian besar bahasa pemrograman adalah bahasa formal berdasarkan teks, tetapi mungkin juga berupa grafis. Jenis-jenis bahasa pemrograman. Dilansir dari Codecademy dan Investopedia, berikut adalah jenis-jenis bahasa pemrograman. 1. Low-level language atau bahasa mesin. Bahasa pemrograman tingkat rendah adalah bahasa yang dekat dengan kode mesin atau bahasa asli komputer. Bahasa ini sulit dibaca manusia karena erat dengan penulisan kode mesin dan berhubungan dengan komponen hardware pada komputer. Instruksi dari bahasa tingkat rendah bersifat direct control sehingga masih diperlukan untuk melakukan fungsi-fungsi yang terkait struktur fisik komputer. 2. Assembly language atau bahasa rakitan. Assembly language adalah jenis bahasa pemrograman tingkat rendah yang dirancang agar dapat dipahami manusia. Meskipun masih termasuk low-level programming language, bahasa ini tidak serumit bahasa mesin. Bahasa jenis ini diperlukan sebagai penghubung antara bahasa pemrograman tingkat tinggi, dalam kurung, seperti Python atau SQL, dengan hardware yang mendasari komputer. 3. High-level language atau bahasa tingkat tinggi. Bahasa pemrograman tingkat tinggi adalah bahasa yang semakin dekat dengan cara manusia berkomunikasi. Dalam high-level language, kata-kata yang digunakan bisa mencakup order, request, run, object, dan lain-lain. Kata-kata itu biasa digunakan dalam kehidupan sehari-hari dan mudah dipahami manusia. Contoh bahasa pemrograman yang sering digunakan di Indonesia. 1. Python jenis high-level language. Python adalah salah bahasa pemrograman tingkat tinggi yang sangat populer. Ini dikarenakan Python mudah dipelajari pemula, sintaksnya sederhana, memiliki libraries yang besar, serta dapat terintegrasi dengan bahasa pemrograman lain. Python sering digunakan untuk mengembangkan berbagai aplikasi, termasuk layanan keuangan, data science, dan banyak lainnya. Sebagai general purpose programming language, Python memungkinkan developer untuk menggunakan gaya pemrograman berbeda, seperti fungsional, reflective object-oriented, dan sebagainya. 2. JavaScript jenis high-level language. Sama seperti Python, JavaScript adalah bahasa pemrograman tingkat tinggi yang populer dan banyak digunakan berbagai bidang organisasi. Bahasa ini sering digunakan untuk membuat website interaktif dan mengelola behavior website. Dengan JavaScript, programmer dapat membuat elemen-elemen website yang dinamis seperti interactive maps, clickable buttons, animated graphic, dan banyak lainnya. JavaScript cocok digunakan untuk web development, mobile apps, game development, dan membuat web server. 3. PHP jenis high-level language. PHP adalah salah satu bahasa program yang berusia cukup tua. Ini berguna untuk mengembangkan server site web ketika suatu website membutuhkan informasi dari server. PHP bersifat open source sehingga memungkinkan pengguna dapat bebas memodifikasi sesuai kebutuhan dan setiap orang bebas menggunakannya tanpa harus mengeluarkan biaya. Kelebihan lain dari PHP adalah bahasa pemrograman ini dapat diintegrasikan ke banyak tools berbeda. 4. SQL jenis high-level language. Structured Query Language atau SQL adalah bahasa pemrograman yang dapat digunakan untuk memanipulasi data dan membuat query. SQL dirancang untuk mengelola data dalam Relational Database Management System dalam kurung RDBMS. Dengan SQL, kamu bisa mengambil data dari database, menambah, menghapus, serta memperbaharui data. Bahasa ini cocok digunakan dalam membuat laporan penjualan, manajemen bisnis, dan manajemen database. 5. C++ jenis high-level language. C++ bahasa pemrograman general purpose, object-oriented, dan merupakan lanjutan dari bahasa C. Bahasa ini digunakan untuk membuat program komputer dan berbagai macam software, termasuk game, video editor, dan banyak lainnya. Beberapa perusahaan besar yang menggunakan C++ antara lain Google, Amazon, Firefox, Winamp, dan Adobe. Ciri khas bahasa pemrograman. 1. Berukuran kecil dan terstruktur. 2. Penggunaan lebih leluasa pada pemanggilan fungsi. 3. Gaya penulisan lebih bebas, tidak seperti Pado Pascal 4.
dapat menggunakan bahasa pemrograman tingkat rendah dalam kurung pada operasi bitwise. Kelebihan dan kekurangan dari berbagai bahasa pemrograman populer. Python. Kelebihan, mudah dipelajari dan dipahami. Sintaks Python sangat sederhana dan mirip dengan bahasa manusia, membuatnya ideal untuk pemula. Komunitas yang besar dan aktif, banyak dokumentasi, tutorial, dan dukungan komunitas yang tersedia. Library yang kaya, terdapat banyak library dan framework yang tersedia untuk berbagai aplikasi, seperti data science, machine learning, web development, dan otomasi. Portabilitas, Python dapat dijalankan di berbagai platform tanpa perlu perubahan kode yang signifikan. Kekurangan, kinerja yang lambat, Python lebih lambat dibandingkan dengan bahasa seperti C++ atau Java, terutama untuk tugas yang membutuhkan kinerja tinggi. Tidak cocok untuk pengembangan aplikasi mobile, Python kurang populer dalam pengembangan aplikasi mobile. Manajemen memori, Python memiliki garbage collection yang bisa mengakibatkan masalah memori pada aplikasi besar. 2. JavaScript kelebihan, dominasi di web development, JavaScript adalah bahasa yang utama untuk pengembangan web interaktif dan front-end. Kompatibilitas cross-platform dapat dijalankan di berbagai browser dan platform tanpa modifikasi. Ekosistem yang kaya, terdapat banyak library dan framework seperti React, Angular, dan Vue.js. Asynchronous programming mendukung pemrograman asynchronous yang sangat membantu dalam pengembangan aplikasi web. Kekurangan, sintaks yang kompleks, bagi pemula, sintaks JavaScript bisa menjadi rumit dan sulit dipahami. Masalah keamanan, JavaScript sering menjadi target serangan XSS dalam kurung, cross-site scripting, dan masalah keamanan lainnya. Debugging yang sulit, debugging dalam JavaScript bisa menjadi tantangan, terutama pada aplikasi besar dan kompleks. 3. C++ kelebihan, kinerja tinggi, sangat cepat dan efisien, ideal untuk aplikasi yang membutuhkan kinerja tinggi seperti game dan sistem operasi. Kontrol penuh memberikan kontrol penuh atas sistem dan manajemen memori. Multi-paradigma mendukung berbagai paradigma pemrograman seperti prosedural, OOP, dan generik. Kekurangan, kompleksitas, sangat kompleks dan sulit dipelajari, terutama bagi pemula. Masalah memori karena manajemen memori yang manual, rentan terhadap kebocoran memori dan bug terkait. Debugging yang sulit, kesalahan bisa sulit dideteksi dan diperbaiki. Manfaat bahasa pemrograman dalam kehidupan sehari-hari. Dalam bidang sosial untuk menggambar menggunakan tablet. Dalam bidang pendidikan untuk ujian berbasis komputer. Dalam bidang ekonomi untuk komputer di bursa saham. Sejarah bahasa pemrograman. Bahasa pemrograman mulai berkembang pada tahun 1940-an dengan bahasa assembly pada 1950-an. FORTRAN diperkenalkan untuk komputasi ilmiah. Sementara COBOL dirancang untuk basis LISP, bahasa pemrograman pertama untuk kecerdasan buatan. Muncul pada akhir 1950-an. Pada 1960-an, ALGOL memperkenalkan struktur kontrol blok yang menjadi dasar banyak bahasa modern. Tahun 1970-an menyaksikan munculnya C, bahasa yang sangat berpengaruh dalam pengembangan sistem operasi. Tahun 1980-an melihat pengenalan C++ dengan paradigma pemrograman berorientasi objek Java muncul pada 1990-an, menekankan portabilitas dengan slogan Write Once, Run Anywhere. Pada awal 2000-an, Python dan JavaScript menjadi sangat populer karena kemudahan penggunaan dan fleksibilitasnya. Hingga kini, bahasa pemrograman terus berkembang dengan fokus pada efisiensi, keamanan, dan kemudahan pengembangan. Apa fungsi bahasa pemrograman? Fungsi bahasa dalam kehidupan manusia sehari-hari adalah sebagai alat komunikasi yang bisa dipahami. Begitu juga dengan bahasa pemrograman. Ini berfungsi sebagai penghubung komunikasi antara komputer dan manusia dalam kurung programmer. Namun, bahasa manusia dengan komputer tentu berbeda. Keluaran atau hasil dari bahasa pemrograman adalah sistem operasi, aplikasi desktop, aplikasi mobile, website, bahkan perangkat teknologi yang biasa kamu gunakan sehari-hari seperti ponsel. Manfaat bahasa pemrograman: automatisasi tugas, pengembangan aplikasi, analisis data, pengembangan web, edukasi dan penelitian. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa subscribe ya.